Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanadzil mulki wal malakut, Subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Calon dokter, calon dokter, bagus. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin, amin, amin. Sekedar saran saja, amin itu adalah akibat. Sebabnya apa? Halo. Amin itu adalah sebuah akibat. Tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Yang membuat kita akhirnya menjadi amin karena apa? Karena ada sebuah doa, karena ada sebuah pengharapan. Doa itu adalah pengharapan. Ingat, hukum bersungguh-sungguh di dalam amin adalah wajib. Jeffrey ulang sekali lagi. Hukum bersungguh-sungguh di dalam amin adalah
wajib. Kenapa bisa wajib? Amin memiliki arti yang sangat luar biasa. Ya. Amin itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Amin itu bukan biasa, tapi punya arti yang sangat luar biasa. Ingat, ada 4 cara di dalam melafalkan amin. Ada berapa? 4. Pinter. Ada berapa? Pinter. Ada berapa? Ini kaset kusut namanya. Ada 4. Oke bro. Bro. Yoi. Ntar dibilang antek Yahudi kalau begini, nggak jadi. Macam-macam simbol diartikan dengan berbagai macam juga ya. Dunia. Ada 4 cara membaca amin menurut kaidah atau tata cara hukum tajwid. Ya. Yang pertama, amin depan pendek, belakang pendek. Di dalam hukum tajwid ada tata cara membaca panjang, panjang sekali, dan pendek. Sama persis ketika orang bernafas. Ayo silakan diambil nafas yang panjang. Nggak disuruh, cuma ini aja. Kenapa ikut-ikutan? Jawab dong, emang madrasah buat Allah? Gitu. Kalau omongannya emang madrasah buat Allah, jawab lagi emang musolah buat Allah, kan gitu. Jadi madrasah dengan musola hampir sama sebetulnya. Ada nafas panjang, ada nafas pendek. Seperti itulah cara. Amin yang pertama, amin depan pendek, belakang pendek. Kira-kira artinya apa? Amin yang pertama artinya aman. Artinya aman. Cara membaca yang kedua, amin belakang pendek, depan panjang. Artinya apa? Memohon keamanan. Beda lagi ternyata. Tidak sama. Amin yang ketiga, amin depan pendek, belakang panjang. Apa artinya? Yang dapat dipercaya, mampu memegang amanah. Sifat siapa ini? Siapakah yang digelari dengan Al-Amin? Baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sahbihil kiram. Amin yang keempat, amin depan panjang, belakang panjang, yang artinya adalah ya itu artinya ya itu artinya biasa aja kali. Jangan kamu seupai gitu deh.
Allah gue nyun sewu Pak, nyun sewu Mang Atus. Ya biar ada kembaliannya kan begitu. Kalau saya lepas kacamata saya, resikonya saya nggak bisa melihat yang hadir. Ini nggak fokus jadinya. Kalau nggak fokus ke sini nggak ada masalah. Nggak fokus ke sana masalah. Dan lebih masalah lagi ketika makin fokus, itu lebih bermasalah. Jadi saya ambil yang masalahnya sedikit. Jadi tidak fokus saja, ya. Oke. Amin yang keempat. Amin. Apa artinya? Istajib doa ana. Istajib itu jawablah. Bisa juga kabulkanlah. Bisa juga penuhilah doa ana, doa-doa kami, harapan-harapan kami, keinginan-keinginan kami, cita-cita kami. Itulah kenapa di saat amin wajib bersungguh-sungguh, karena di balik amin ada pengharapan yang besar untuk dikabulkan segala macam bentuk keinginan. Jelas? Jelas? Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Jelas? Ini kenapa tiba-tiba dia jadi STUPID? Ingat, Allah itu zat yang maha proporsional, mampu dan teramat sangat mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah, jelas ya? Allah itu zat yang maha proporsional, mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sekarang kita baca Fatihah, lalu kita coba aminkan amin yang nomor 4, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak nggak kira-kira? Proporsional nggak? Amin. Coba sekarang tes pakai amin yang pertama, ya, yang depan pendek, belakang pendek. Tes aja, boleh dong? Boleh, tes boleh ya. Berapa banyak pasien yang jadi korban karena tes jadi dokter, kan begitu? Nyun sewu Pak. Ini mah bercanda aja ya. Yang tadi nggak usah dianggap serius ya, meskipun banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Enak nggak kira-kira? Proporsional nggak? Padahal haknya Allah. Ketika Allah mengatakan amin itu artinya adalah istajib doa anak. Bisa saja. Iya kan? Haknya Allah. Allah yang buat ilmu, Allah yang punya ilmu, Allah yang menitipkan ilmu, sah-sah saja. Ketika amin. Tapi kok kayaknya nggak enak. Tuh, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu penuh dengan keindahan dan Allah senang dengan yang indah-indah. Nggak enak kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak enak. Atau yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak enak. Atau yang ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Hah? 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 Saya rada budek karena keseringan bicara, Pak. Jadi power kuping ke bawah ke sini. Baik. Ya. Minta ridhonya kepada semua tanpa terkecuali. Sebelumnya minta maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Ya, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Belum ada jaminan dari Allah. Oh, Jeffrey pasti selamat. Yang sudah pasti selamat adalah beliau. Kana khuluquhul Quran. Yang akhlaknya seperti Al-Quran. Sampai-sampai Rasul diibaratkan seperti Quran yang berjalan. Itu beliau yang sudah pasti selamat. Kalau yang ini belum. Ingat, ini bukan jaminan surga. Sorban. Meskipun ada orang pakai sorban di kepala sebesar ban Vespa, bukan jaminan. Nyuwun sewu mangatus. Lumayan, kembaliannya ada 2 kali tuh ya. Ini bukan jaminan. Ini ittiba' sunnah. Ya, bukan jaminan. Islam itu bukan pakaian, tapi Islam itu perbuatan. Kan begitu? Apalagi zaman makin berkembang, makin dahsyat, makin luar biasa. Pola pikir, pergaulan, lingkungan terus melesat sampai kepada sebuah puncak yang sangat luar biasa untuk dilihat. Sehingga ukuran manusia sekarang adalah apa? Silakan boleh pinter bicara, tapi lihat bagaimana akhlaknya. Barusan kan oh ya. Oh. Ukurannya akhlak. Ya. Mau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi akhlaknya nggak beres. Ya. Jelas? Jelas?
Ini mohon maaf harus berapa semester sebenarnya? Ini 7 semester kita bikin 1 jam ya supaya selesai. Wah, aduh sombong. Ya, untuk sombong saja mudahnya luar biasa. Yang paling susah itu menjadi goblok setelah pintar, itu yang paling susah. Iya. Menjadi goblok, menjadi bodoh setelah pintar, itu yang paling susah. Tapi menjadi sombong setelah pintar, itu paling gampang. Padahal walikulli syai'in maziyah, dan setiap segala sesuatu Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan. Cerita, suatu hari ada 3 profesor dengan kelulusan yang tidak sama, disiplin ilmunya berbeda. Yang satu ahli fisika, yang satu ahli kedokteran, yang satu ahli sejarah. Tiga-tiganya kepengen berangkat pergi menyeberangi pulau. Namanya nyebrang pulau, bohong kalau tidak butuh perahu. Dan perahu tidak akan mungkin jalan sendiri tanpa tukang perahu. Jelas? Ayo bilang gak jelas, ayo. Jelas? Bagus. Di sepanjang perjalanan, dasar ilmuwan, pasti bicaranya tentang ilmu, gitu kan ya. Dasar ustadz pasti ngomongnya agama. Dasar preman pasti ngomongnya kriminal, kan begitu. Nah, ini perbedaan yang jelas. Sepanjang jalan mereka bicara tentang ilmu. Lagi-lagi profesor hanya seorang manusia biasa, lagi-lagi ustadz hanya seorang manusia biasa. Muncul sifat pengen iseng sama tukang dayung. Yang pertama, dia tanya tentang masalah sejarah. Tukang dayung ditanya sejarah. Kamu tahu nggak sejarah kekaisaran Romawi? Yang nanyanya kepinteran, Pak. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang berilmu jadi hina, tidak ada ilmu. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang tadinya berilmu tidak lagi berilmu. Yang diisengin tukang perahu, nggak ditanya pun sudah tahu jawabannya, pasti nggak ngerti. Ini pakai ditanya, jelas jawabannya. Istiqomah saja dia mendayung. Nggak tahu. Wah, Bapak sepanjang hidup kalau nggak tahu sejarah rugi, Pak. Persis kurang ajar loh. Tahu aja gue bekas tukang dayung. Yang kedua iseng, nanya tentang perkara fisika, teori teori ini. Jawabannya, wah, Bapak seumur hidup kalau nggak ngerti ilmu fisika rugi, Pak, jadi manusia. Terus sampai yang ketiga, dia tanya, bisa nggak, tahu nggak, ngerti nggak cara membedah perut? Padahal dia sering ngebedah perut ikan, tapi dia nggak mau ngomong. Itu dokter belum tentu bisa ngebedah perut ikan, meskipun dokter ahli bedah, tapi untuk perut ikan belum tentu. Bener nggak kira-kira? Kalau salah mohon dikoreksi, saya lagi bikin skripsi soalnya. Iya kan? Allah yang memang maha adil. Ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang berilmu namun sombong, kepada yang berilmu tapi tidak dituntun oleh akhlak. Tiba-tiba cuaca mendung, hujan turun, ombak yang tadinya tenang berubah menjadi liar dan galak. Digulung itu perahu oleh ombak, tenggelam semuanya. Si ahli fisika, sang dokter,
ahli sejarah, tukang dayung, senyum, rasain loh. Sekarang tukang dayung yang tanya, hei kalian orang-orang berilmu, kalian tahu nggak cara menyelamatkan diri dari tenggelam? Kalau begitu selamat mati, ditinggalin akhirnya. Jadi orang mau berilmu setinggi apapun, tapi kalau ujungnya tidak menuntun kepada akhlak yang baik, maka percuma. Karena orgasme daripada ilmu adalah perilaku yang dahsyat. Maaf ya, saya pinjam bahasa orgasme. Nggak apa-apa kan? Nah, terserah yang ngomong kan, bebas aja kan begitu. Puncak daripada keilmuan adalah akhlak. Akhlak itu adalah sebuah kecerdasan, hasil dari sebuah olah jiwa, raga, lahir, batin. Itulah kenapa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah utus aku, kata Rasul, ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan untuk menambahkan ilmu, bukan untuk menyampaikan ilmu baru, tapi akhlak. Kenapa? Lihat betapa sangat berbahayanya ketika seseorang yang memahami teknologi tapi tidak dibarengi dengan iman dan akhlak. Sungguh ilmunya hanya akan mendatangkan kekacauan yang hebat. Gitu kan? Kalau hacker itu dari mana asalnya? Hacker asalnya dari mana? Hacker itu asalnya dari mana, Mas? Dari Kudus. Hacker itu orang yang ahli apa? Ahli komputer. Iya itu. Apa tadi, Mas? Hacker itu orang yang ahli IT. Kenapa bisa jadi hacker? Karena akhlaknya tidak menjadikan pakaian. Kalau saya bilang rendah nggak enak, nggak sopan juga, saya kurang ajar sama orang. Karena tidak menjadikan akhlak sebagai pakaian. Kan begitu. Kenapa tiba-tiba ada praktek, ada malpraktek? Karena apa? Tidak adanya akhlak. Daripada malpraktek lebih baik mall praktek. Jadi prakteknya di mall. Ya, itu. Jadi ketika ada perselingkuhan, keluar dari jalur, keluar dari batas keilmuan, maka ternyata jawabannya adalah apa? Tidak adanya akhlak. Wah, akhlak itu begitu sangat penting, luar biasa. Ya. Bro, kepengen disukain cewek sekampus nggak lo? Kepengen disukain cewek sekampus nggak? Apa lu nggak repot sekampus cewek demen malu semua? Kalau kepengen disukain cewek sekampus, nggak usah belajar ilmu pelet, nggak usah. Mau ngapain pelet makanan ikan? Repot-repot mengamalkan satu ayat. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wah, diamalin, dibaca sambil puasa 40 hari. Hari ke-39 mati. Repot-repot amat. Niatnya saja udah nggak beres. Ada orang baca Quran ujungnya neraka. Padahal yang dibaca Quran kan harusnya surga, kok neraka? Tuh. Baca Quran kan harusnya dapat pahala, kok ini malah dapat dosa?
Oh, niatnya keliru. Ya, niatnya keliru. Salah niatnya. Baca Quran ingin cari keberkahan, tapi mencari dari sisi yang lain. Wah, ini bahaya. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Termasuk di dalam kumpulan hadis Bukhari, hadis Muslim, dan di beberapa kitab yang lain bicara tentang perkara niat. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini urusannya apa sama cinta anak yatim? Dari tadi nggak ngomongin anak yatim. Ini keluar dari konten. Terserah Allah saja. Ya, ini kan judul ini kan hasil rapat panitia. Bukan kebutuhan yang dengar kan? Ini hasil rapat panitia, ya. Ya, jadi biarkan saja hasil rapat panitia. Nanti ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Setelah kita muter kanan kiri, ternyata berakhir kepada itu nanti. Sampai di mana tadi? Baca Quran kan seharusnya berpahala, dapat berkah. Kok ini tidak? Saya hanya menyambung pembicaraan dan obrolan dengan beberapa pengajar di sini. Tadi beliau sambutan bicara akhlak, mau angkanya bagus, mau nilainya bagus, mau ilmunya pinter, tapi kalau akhlaknya bobrok nggak dilulusin. Tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian ngobrol dengan beliau tuh yang jenggotnya panjang, ya. Siapa namanya? Ya. Kalau Bapak pasti tahu. Saya mau tanya sama murid-muridnya nih, cinta nggak sama gurunya? Siapa tadi yang jenggot panjang? Panggilan akrabnya siapa? Ayo. Tahu kan? Setiap orang punya panggilan akrab loh. Saya ketemu beliau, alhamdulillah, ini yang kedua apa yang ketiga gitu ya. Pernah ketemu sebelumnya. Nyambung omongan beliau, ternyata kuliah di sini wajib khatam Quran 30 juz. Ya itu tadi. Jangan sampai baca Qurannya salah niat. Karena niat ini menjadi pokok utama. Apakah hasilnya akan menjadi baik atau tidak? Kan gitu ya. Ingat, Quran itu kompas menuju akhirat. Quran itu surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan tulis di status BB. Jadi Al-Quran itu adalah surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan keliru nih. Kenapa kok kampus sebesar Unila? Hah? Ya. Kenapa kampus sebesar Unisila? Hah? Unsila? Uni? Yang mana? Iya, Unisula. Tadi saya bilang apa? Mentang-mentang saya sendiri disalah-salahin. Situ rame-rame. Unisula. Kampus sebesar Unisula, coba bayangkan, mewajibkan kepada mahasiswanya untuk khatam Quran. Allahu Akbar, ini luar biasa. Mana ada? Nggak boleh dipuji sedikit. Bro, masjid bro, ini bukan aula. Sekedar masukan, di masjid jangan banyak tepuk tangan. Ya, di luar aja. Jadi nanti kalau ada yang kepengen tepuk tangan suruh rame, keluar dulu. Saran saja, di masjid kalau bisa jangan tepuk tangan, better bertakbir.
kampus sebesar Unisila. Ya berarti saya manusia dong, ada salahnya. Kampus sebesar Unisula mewajibkan kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk khatam Quran 30 juz. Mana ada kampus-kampus yang lain? Takbir. Cakep. Aduh, ya Allah. Luar biasa. Berarti ini pinter baca Quran semua ya? Hah? Dan mudah-mudahan pandai mengamalkan isi Quran. Quran bilang, wahai wanita, jaga dirimu baik-baik. Jaga, gitu kan? Wahai wanita, panjangkan jilbabmu sehingga tertutup seluruh auratmu. Di situ nggak ada buka kurung, tutup kurung, gypsy, jilbab seksi, nggak ada. Di sininya pakai jilbab, di sininya Saya aja laki-laki ininya panjang segini. Kalau ada perempuan ini ya maaf ya sayang ya. From deep in my heart. Serius, nggak bohong tau. Biasa sama cewek begitu. Loh, kalau sama cewek harus lembut, sama cowok, bro, yoi bro, cowok, cewek. Nggak boleh. Beda. Kalau sama banci gimana sama banci? Alhamdulillah. Gitu. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Sebetulnya Ustadz Maulana tidak terlalu seperti itu. Ulang sekali lagi ya. Sebetulnya Ustadz Maulana tidak terlalu seperti itu. Dikit aja deh. Dasar TV itu kan kerjanya jualan. Saya dari 2002 dengan TV sampai sekarang. TV itu kerjaannya jualan. Pengen nonton TV saja harus disetel. Maka ustadznya disetel semua. Sebetulnya Ustadz Maulana nggak begitu. Tapi dasar TV jualan, ya begitu. Nggak gampang dakwah di TV. Belum dicaci maki sama yang nonton. Bapaan Ustadz ada di konser musik. Salah lagi. Judul acaranya Gebiar Ramadan, Tabligh Akbar, tapi isinya musik semua. Daripada nggak ada sama sekali, nyemplung ustadznya di dalam, berjuang mati-matian meskipun dicaci maki sama yang nggak ngerti. Kan yang kelihatan cuma di TV saja kan. Di balik itu bagaimana dakwah si ustadz dengan artis-artis yang lain? Ada, cuma kan nggak kelihatan, nggak diambil kamera. Enggak diambil.
Siapa yang tahu? Nggak ada. Makanya serba salah kalau dakwah di TV, bukan serba benar, serba salah. Jadi salah aja. Ya maklum dah, pemain bola sama yang nonton kan kadang-kadang pinteran yang nonton. Iya, Beckham udah lari capek itu Beckham, depan gawang dek meleset, goblok. Astagfirullah. Wah, itu Beckham udah lari setengah jam, cuma meleset sekali dikata-katain, bego. Ada kepentingan, yang nonton taruhan soalnya, itu dia. Lo kok dia yang taruhan, orang yang disusahin? Mending Beckhamnya dapet, enggak. Itulah yang nonton. Coba yang nonton suruh main, boro-boro nendang bola, baru lari aja udah bagaimana dapat bola. Makanya kalau kita mau mengambil dari kisah dan sejarah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, tahu Luqmanul Hakim enggak? Luqmanul Hakim tahu? Namanya ada di Quran loh. Ya, namanya ada di Quran, surat Luqman. Kalau ada manusia yang namanya diabadikan di dalam Quran cuma dua. Kalau enggak luar biasa, kalau enggak burengsek abis-abisan. Firaun contohnya. Nah, ente mau nggak namanya diabadikan dalam Quran? Quran yang baru, berarti lebih nggak bener lagi. Karena Quran baru. Quran barunya juga udah nggak bener, apalagi nama kita ada di situ. Wah, udah kacau, nggak ada yang beres. Luqmanul Hakim itu kulitnya hitam. Kalau sudah bicara kulit hitam, perempuan mana ada yang mau? Itu juga yang mau nggak sadar, karena kepentok kepalanya. Kulitnya hitam, namun dari lisannya keluar kata-kata hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah apa? Wahai anakku, ketika engkau melakukan sesuatu yang menurutmu baik dan dalam pandangan Allah baik, terus saja kamu berjalan, nggak usah peduli apa yang orang katakan. Anaknya bingung. Jelas? Enggak. Persis kayak tadi. Jelas? Enggak. Akhirnya dikasih contoh sama bapaknya, bawa keledai, bawa kuda kecil. Bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Sampai di satu kampung, orang kampung bilang apa? Ini bapak nggak punya rasa kasihan sama anaknya. Masa anaknya yang kecil disuruh nuntun, bapaknya yang naik. Mereka dengar tuh berdua. Begitu lewat dari kampung itu, turun bapaknya, anaknya yang naik. Coba dengerin pendapat mereka. Jalan lagi, masuk ke satu kampung. Ternyata kampung ini berbeda pendapat. Apa yang mereka bilang? Dasar anak durhaka, kurang ngajar. Bapaknya disuruh nuntun, anaknya naik. Anak dari mana kayak, wah, udahlah, pokoknya bahasanya macam-macam. Keluar dari kampung itu, akhirnya turun dua-duanya. Kudanya ditarik, nggak ada yang dinaikin sama sekali. Lewat satu kampung, ternyata kampung ini berbeda lagi pendapatnya. Apa itu kampung bilang? Orang nggak tahu diri. Masa bawa kuda nggak ditaikin sama sekali? Mau ngapain? Cuma dituntun-tuntun aja. Oh ya sudah, keluar dari kampung, dua-duanya naik. Dua-duanya naik. Begitu masuk satu kampung lagi, orang kampung itu bilang apa? Dasar manusia tidak punya sifat kebinatangan. Masa kuda kecil dinaikin dua orang? Akhirnya turun. Kesel Luqmanul Hakim, digendong itu kuda sama dia dibawa. Begitu sampai satu kampung, orang kampung bilang apa? Orang gila, masa kuda naik manusia? Akhirnya berhenti di satu tempat. Apa Luqmanul Hakim bilang? Wahai anakku, engkau dengar apa yang mereka katakan. Ya seperti itulah kehidupan. Jelas ya Neng? Jelas enggak? Jelas? Seperti itulah kehidupan. Akhirnya beliau mengatakan, itulah yang aku maksud. Jika engkau menjalani sesuatu yang kau anggap benar dan menurut Allah, dalam pandangan Allah juga benar, jalan saja.
Manusia hanya pandai menilai orang lain, tapi tak pandai menilai diri sendiri. Hidup yang paling capek itu kalau setiap hari suka ngukur orang. Jangan suka ngukur orang sama baju kita, nggak bakalan beres. Sepatu boleh kakinya nomor 31 sama-sama, tapi kan belum tentu depannya sama. Ada yang lebar begini, ada yang begini kakinya, padahal nomor 31. Nggak bisa kita ngukur orang pakai kesolehan diri kita. Sekarang ini banyak muncul panitia-panitia seleksi masuk surga. Muncul menganggap dirinya lebih baik, kelompoknya lebih baik. Yang tidak sama dengan dia neraka, yang tidak sama dia kafir. Ini bagaimana? Allah tidak buat panitia seleksi masuk surga. Enggak, Allah nggak butuh dan Allah nggak perlu. Cukup Allah saja. Wah, pakaian kamu tidak sesuai dengan syariat. Mau nggak kamu terlihat lebih mulia? Niatnya saja sudah salah. Kepengen terlihat lebih mulia. Apa tidak salah itu? Kepengen terlihat lebih mulia. Salah. Secara akhlak udah nggak beres. Urusan mulia bukan pakaian tapi Allah. Tapi pakaian tetap sesuai dengan hukum syariat agama. Syariat agama yang mana? Jangan tertukar antara sunnah dengan budaya Arab. Nanti keliru, sunnah sama budaya Arab akhirnya kecampur-campur, bingung. Setiap negeri punya budaya, setiap tempat punya budaya. Perkara Rasul adalah perkara sunnah yang punya nuansa ibadah. Nah, ini yang perlu dicari tahu. Makanya kenapa kita butuh Quran, dan kenapa begitu sangat hebat keputusan kampus ini untuk membuat mahasiswa-mahasiswinya wajib khatam Quran selama mereka kuliah di sini. Itu 5 menit lagi. Capek. Situ enak hahaha. Saya akan mikir. Ini kalau lagi begini lagi mikir lagi nih Pak, gue mau ngomong apa nih. Ngedownloadnya dikit-dikit soalnya gitu ya. Soalnya kalau ngedownload kilobyte-nya gede, panas. Kepala pusing, makanya dikit-dikit diambil ya. Tapi kenapa kalau download film-film begituan mah kuat aja ya? Iya, aneh ya. Waduh. Ada yang baru nggak? Bluetooth dong, Bluetooth. Ayo dong. Woi, yang baru. Bro, yang baru bro. Bokep sama nyokep. Urusan begini Pak, ternyata yang suka bukan cuma anak muda aja, yang tua juga pada demen. Bukan cuma santri aja, ustadz juga demen sama. Ya, ustadz yang mana? Yang ini, yang di luar enggak, semuanya baik-baik. Ya, ini aja yang paling brengsek. 5 menit lagi. Neng, kalau di Jawa tuh panggil perempuan apa? Ndo. Hah? Nok. Serius? Nok. Bener lu? Serius? Nok. Ndo. Emang gua bapaknya Ndo? Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Amin. Belajar agama itu setelah kita tahu bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi belajar agama itu setelah kita tahu untuk mencari-cari salah di dalam diri. Itulah bijak dalam beragama. Sampai-sampai di dalam Quran kita disebut kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat. Kita disebut dengan sebaik-baik umat. Ayo biasakan diri kalau mendengarkan Quran,
jauh lebih dahsyat daripada mendengarkan lagu. Ya, kalau enggak bahaya buat keimanan. Susah, enggak bisa dengerin lagu, susah bro. Ini dunia bro. Yoi. Di rumah kita matiin, anak kita butuh musik, otaknya untuk dirangsang menjadi cerdas. Kalau nggak salah begitu ya dokter ya. Untuk dirangsang menjadi cerdas, tinggal tergantung musiknya yang mana. Orang-orang barat bilang, kalau kepengen bayi di dalam kandungan menjadi bayi yang cerdas, dengerin musik klasik, Beethoven, Mozart dan segala macam. Islam lebih hebat, dengerin Quran. Dengerin Quran. Quran jauh lebih klasik. Iya, benar nggak? Beethoven kapan coba tahun berapa? Quran lebih klasik, dahsyat sumbernya. Serius, ada yang hamil nggak? Ada yang hamil? Hah? Belum? Ibu ada anaknya hamil? Maksudnya ada yang hamil nggak kakaknya gitu loh? Kasih tahu, hamil? Ya Allah, sama siapa? Pasti suaminya. Nih gara-gara suka bercanda nih. Awas, jangan suka bercanda, apalagi sama yang belum jadi suami. Hati-hati. Quran kasih tahu hati-hati. Ingat, di dalam diri kita ada akal dan nafsu. Quran lagi yang ngasih tahu. Nafsu itu pandai memutarbalikkan fakta. Contoh saja, suatu hari si Jeffrey duduk sama cewek. Ya, siapa? Yang duduk siapa? Kurang ajar lo si Jeffrey. Nggak sopan lo. Tuh ya, bro, penyakit orang yang sudah digelari itu seperti itu. Bergelar presiden, whatever deh, apapun itu, ustadz segala macam. Sekali waktu dipanggil nggak pakai gelarnya. Jeffrey. Itu kalau di Semarang, Jeffrey. Kalau di Tasikmalaya, Jeperi. Beda ya. Begitu dipanggil, Jeffrey. Bukan Ustadz Jeffrey, enggak. Jeffrey. Si Jeffrey sakit hati. Berarti si Jeffrey sedang mengalami gangguan jiwa. Seseorang tidak akan jatuh hina meskipun tidak dipanggil dengan gelar dan jabatannya. Seseorang itu akan hina ketika ucapan dan perbuatan tidak sama. Itu sama kayak orang pergi haji, niatnya karena apa? Kalau Quran bilang, kalau orang pergi haji niatnya karena apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Monggo Pak, silakan. Ya, insyaallah, silakan. Biasanya kalau begitu ada tugas, ya kita saling meringankan. Jangan repot-repot bro. Kenapa baru sekarang lu kasih? Dari tadi harusnya. Oh ya, nggak bersyukur. Meskipun terlambat, tapi ada. Kan gitu. Ya, bersyukur. Woi, bro, nggak ada yang pakai buah bro. Ayo kita kembali lagi. Quran bilang di dalam diri manusia ada akal sama nafsu. Ini seru nih kalau ngomongin Quran paling dahsyat. Supaya kita semangat terus untuk baca Quran, lalu punya gairah yang hebat dan dahsyat untuk selalu mau dengerin Quran.
Jangan sampai ini tidak seimbang. Dengerin lagu dahsyat. Quran kasih tahu di dalam diri manusia ada akal dan nafsu, di mana akal pandai memutar balikan fakta. Si Jeffrey duduk sama perempuan, akal bilang, Jeffrey, hati-hati. Akal, karena akal itu punya sifat selalu berpikir, makanya lahirnya ilmu. Jadi akal sama pikiran kalau dikawinin lahirnya ilmu. Tapi kalau akal saja, pikiran saja, nanti akal-akalan. Banyak orang berakal tapi yang ngakalin lebih banyak lagi. Ya, banyak orang pinter tapi yang minterin orang lebih banyak lagi. Karena akal sama pikirannya terpisah, nggak lahir ilmu. Ilmu yang memunculkan akhlak itu tadi. Terus nafsu bilang apa? Ya Allah, hari gini munafik kalel. Sebelah bro, hajar, sikat. Terlalu bernafsu jadi begini. Akal bilang apa? Nggak boleh, nggak boleh. Tahu dari mana nggak boleh? Akal bilang, kasih tahu nggak ya? Akal bilang, tanya ilmu. Kata ilmu, kalau laki-laki dengan perempuan sedang duduk berdua, maka yang ketiga setan. Cuma masalahnya zaman sekarang, kadang-kadang setan gak ikut terlibat, tapi setan sering disalahin. Ayo, siapa yang sering nyalahin setan? Sabar ya, ini mah yatim belakangan nanti ya, yatim belakangan ya. Ini kita lagi seru nih ngomong gini nih, asik. Setan jarang terlibat, tapi setan sering disalahin. Si Jeffrey duduk berdua, setan belum datang, disikat abis-abisan. Begitu setan datang, ya payah lo ngeduluin gua jadi nggak ada kerjaan nih, nganggur akhirnya. Setan belum datang udah kesetanan, coba. Hati-hati. Eneng ya? Nok? Ya. Hati-hati. Kadang-kadang pakai jilbab suka nggak jaminan, nggak pegangan, tahu. Pegang ke jilbab, kelihatan belum nikah, orang masih mahasiswa, masih pegang. Di motor berdua. Cowoknya pinter lagi, ya, motornya depannya diturunin, di custom, dirubah, jadi kan begini duduknya tuh. Jadi begitu ceweknya duduk kan begini terus akhirnya. Pinter loh, nyari motor ninja lagi, ya udah kan begini terus. Ya direm, gua tahu pikiran lo. Pengalaman enak aja lo. Pengalaman. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Ya, yang mampu bicara seperti ini Pak, mohon maaf, kalau bukan pelaku siapa lagi? Udah begitu aja. Ini pasti pelaku. Kok paham betul detil-detilnya? Bohong kalau bukan pelaku. Mau kursus sama gue? Mohon maaf Pak, ini bahasa saya dengan mereka seperti ini. Saya ingat kata Rasul, bicaralah dengan bahasa kaum. Yang begini kan yoi bro. Gitu. Beda gitu kan ya. Aduh ya Allah ya Rabb. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Nggak akan jujur kalau masalah kantong ya. Banyak duit juga nggak akan ngomong. Begitu nggak punya baru ngomong-ngomong. Biasanya begitu memang. Lalu udah akhir bulan ya Allah, wajah-wajah yang belum bayar semester ini kelihatan. Belum bayar semester, belum dapat kiriman, kosan juga ibunya udah ngamuk-ngamuk gitu. Kesian ya, aduh ya Allah, kesian banget nih, kesian. Oke, kita balik lagi. Quran memberitahu seperti itu. Quran memberitahu banyak hal. Ini adalah sebuah jawaban yang hebat dari apa yang dilakukan oleh kampus ini. Tujuannya cuma kepengen bikin kita selamat asbab dari Quran. Makanya tolong seimbangkan betul-betul. Jangan terlalu dahsyat kepada sebuah lagu. Begitu dengar Quran, sudah selesai.
Apalagi kalau lagu-lagu yang bersentuhan dengan masalah ya. Benar nggak? Benar nggak? Begitu kita lewat tiba-tiba dengar, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tersesat. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Nggak pakai tepuk tangan. Jangan, please. Begitu dengar lagu ini, ya Allah gile gue banget. Ya gue banget. Gue banget. Ada lagi bilang, ih gila lagunya kita banget ya. Kita, lo aja kali mau keluarga lo. Gitu. Aduh astagfirullahaladzim. Tapi begitu dengerin Quran ya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Hafal? Ayo. Qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Tadi enak tuh. Butiran debu. Kompak tadi tuh. Kayak gitu tuh maksudnya, ya. Ya, oke ya. Halo. Ya udah suratnya diganti ya. Suratnya diganti. Qul huwallahu ahad. Ayo. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dari umur berapa amalnya? Apalnya dari umur berapa? Mulai mencoba menghafal surat. Meskipun tidak harus bisa khatam hafidh gitu ya 30 juz, tapi minimal ada surat-surat penting yang kita bisa hafal, karena itu akan merangsang ini sangat luar biasa. Saya nggak ngerti bagaimana menurut kedokteran, tapi yang pasti ketika orang mencoba menghafal ayat-ayat Quran, ini rangsangannya hebat. Bukan cuma di sini, tapi ada connecting antara di sini dengan di sini yang akan nyambung. Ini yang kita butuhkan. Ini dibutuhin banget. Sangat dibutuhkan. Makanya kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Quran turun kepada beliau, tapi beliau masih senang mendengarkan bacaannya dari orang lain. Tuh, ya, ibu, maaf ibu, nanti begitu ibu sakaratul maut, ya bu ya, punya anak 3. Yang satu pinter nyanyi, yang satu pinter baca puisi, yang satu rajin baca Quran. Saya nggak bilang pinter baca Quran, tapi rajin baca Quran. Begitu meninggal sakaratul maut, kira-kira butuh anak yang mana? Yang nomor 3. Padahal sepanjang hidup anak yang nomor pertama yang paling diperhatikan. Kenapa? Potensi terkenal dan masuk TV ada besar 90%. Bisa nyanyi, bisa acting, wah famous, popular, ditunggu, senang orang tua. Sampai nggak sekolah pun nggak apa-apa, bolos boleh nggak apa-apa, silakan. Begitu ibunya bapaknya, kan nggak mungkin anak yang pertama. Bapak ibu mari kumpul sebentar, saya akan menyanyikan lagu yang terakhir untuk bapak. Saya kan nggak mungkin. Loh mungkin nggak? Nggak mungkin. Tiba-tiba anak nyanyi, kamu
kok seperti hantu terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimangan harta, kamu bukan putri raja dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan, bukan maafin aku. I'm sorry, say goodbye. Gak mungkin. Itu orang tuanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf, saya bukan maksud ngelucu loh. Tapi nggak tahu kalian ketawa, itu bukan urusan saya. Saya hanya cerita, menimbulkan efek tawa, itu tanggung jawab masing-masing. Kan isi di luar tanggung jawab percetakan, kan begitu aja. Saya cuma cerita kok. Memang kenyataannya begitu. Terlepas menimbulkan efek tawa, itu masing-masing saja selera humor, ya kan ya? Nah gitu. Kan nggak mungkin anak yang kedua yang baca puisi, nggak mungkin. Tapi pasti anak yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litu'adhira qauman ma a'udhira aba'uhum fahum. Yang ini yang dibutuhin. Yang ini sayang yang dibutuhin. Makanya maaf kalau bisa nanti kepengen cari calon suami tes baca Quran. Sorry bro. Sorry. Loh, salah nggak kalau mereka punya aturan syarat seperti itu? Salah kurang. Lo lagi ya, 3 kali lo, gue hitungin lo. Tidak salah. Tiba-tiba kalian kepengen, Mas, nanti kalau kamu melamar saya, aku mau kamu bacain aku surat Ar-Rahman. Cocui. Itu romantisme syariah. Ada nggak ya romantis syariah ya? Itu romantis syariah bro. Itu wah. Tanya, kenapa sih kok kamu kepengen dibacain surat Ar-Rahman? Gak tahu, aku suka banget. Dari suratnya saja Ar-Rahman. Artinya, aduh, pokoknya luar biasa deh. Kan ABG kalau ngomong gitu. Tahu. Aduh, ya Allah ya Rabb. Tantangan bro. Yoi nggak bro? Tantangan. Cair. Siap, kapan ngelamar? Tapi aku maunya kamu hafal. Ya gubrak. Aduh. Asik kan? Kamu dilamar dengan surat Ar-Rahman. Ya Allah, kebayang gak coba? Di hadapan 2 keluarga besar, kamu dibacain surat Ar-Rahman sebagai sebuah bentuk lamaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gantian bro, gantian. Dia kan surat Ar-Rahman. Kita minta sama dia. Kalau kamu betul-betul yakin akan mau menjadi istri saya dan tunduk di bawah hukum saya, setelah saya baca surat Ar-Rahman, saya juga mau kamu baca surat An-Nisa. Saya panjang amat. Curang. Loh, karena surat Ar-Rijal kan nggak ada. Ada nggak surat Ar-Rijal? Nggak ada. Makanya Ar-Rahman cukup. Kamu An-Nisa. Hah? Ya kan sebenarnya bukan masalah panjang, masalah sungguh-sungguh apa enggak kan begitu. Lo serius ngasih sebenarnya? Cia. Gitu aja. Ya Allah ya Rabb. Kita kalau, oh ya yang di atas, Assalamualaikum. Yang di atas belum disapa, ya Allah. Subhanallah, penampakannya banyak luar biasa, Masya Allah. Sehat. Ya didadahin dia pulang. Neng mau kemana Neng? Hah?
Gak jadi kan jadi duduk. Gak apa-apa sayang. Kalau memang ada keperluan, ya jangan sampai keperluan itu menghalangi kalian. Apalagi keperluannya sangat luar biasa. Terutama keperluan ke kamar kecil, apa segala. Gak usah ditahan-tahan, ya silakan. Bebas saja, bebas. Asik aja. Ya. Jadi kalau kita bicara Quran tuh subhanallah. Makanya saya kaget gitu. Ketika Quran itu menjadi satu ukuran, gitu kan, yang wajib dilaksanakan. Lalu kemudian poin utamanya untuk menggapai akhlak yang bagus. Wih, Masya Allah. Lalu kemudian di dalamnya ada praktek untuk apa? Sebagai usaha pertama diajarkan dari bentuk kasih sayang yang muncul dari akhlak cinta kepada anak yatim. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini nggak main-main loh. Ya Allah ya Rabb. Ada yang tahu surat, ada yang tahu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW cinta kepada anak yatim? Kesini 100.000 buat pulsa. Ayo. Serius, cowok cewek. Serius. Nggak ngomong bohong nih. Serius. Tenang, gue masih ada lebihnya amplopnya. Tenang aja. Ayo. Sini bro. 1. Aduh, pegal. Maaf. Siapa lagi? Ayo. Cepetan. Biasanya cewek tuh paling berani loh. Ayo. Tapi ternyata di kampus ini laki-laki tetap menguasai. Luar biasa. Apa hubungannya? Masya Allah. Silakan. Asik. Sehat bro. Sehat? Ya. Boleh pinjem halo-halo? Halo-halo? 2. Halo-halonya 2. Asik. Korban pertama. Suatu saat yang namanya manusia harus senang dikorbankan. Berarti dia mengambil sifat Ismail. Hafal nggak surat yang Nabi Ismail mau dipotong? Hah? Belum. Terus ngapain kesini kalau begitu? Kan tadi cuma pancingan aja. Kata-kata menjebak supaya pada naik. Pertanyaannya bukan itu sebetulnya ya. Sabar, tenang. Kayak gini deh. Artinya. Kan waktu itu Nabi Ibrahim ngimpi, ya kan? Nabi Ibrahim siapa? Ya, ayahnya Nabi Ismail. Kata siapa? Bukan. Hah? Iya deh ya. Gimana sih? Dalam kisah Rasul ada. Sorry, asmuni pun pinten? Pinten? Hah? Asmoni pun pinten? Sinten. Hah? Sinten. Apa bedanya sinten sama pinten? Ya, kalau pinten itu berapa? Oh, kalau pinten berapa? Kalau sinten? Siapa? Sinten itu yang nyanyi. Nyenen tawongonolin. Masalah. Seneng banget sih ngeritik orang salah. Dasar mahasiswa. Oke bro, ceritanya gimana? Kan Nabi Ibrahim mimpi tuh, kan ngomong sama anaknya. Ngomongnya gimana? Ya ngomongnya, jangan bikin malu mahasiswa, ayo. Nah apa ceritanya Nabi Ibrahim dapat mimpi kan cerita sama anaknya. Nak, saya dapat mimpi dari ya. Emang panggilnya nak? Nabi Ibrahim bukan orang Jawa. Anakku. Ya terus? Kan dapat mimpi kan dia cerita ke Nabi Ismail bahwa dia dapat perintah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Iya, dalam mimpinya tuh apa? Aduh, belum tahu. Kurang tahu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami alba'uka fanzur madza tara. Tuh. Udah dikasih tahu tuh. Ayo artinya? Enggak tahu Ustaz. Oke. Ya udah. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa Rasulullah mencintai anak yatim? Alasan apa yang membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok cinta sama anak yatim? Bukan kamu, ini. Sabar. Oke bro.
Karena diperintahkan oleh Allah melalui surat Al-Maun. Surat Al-Maun. coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Coba sekarang ente baca artinya, ada kolerasinya enggak? Coba. Artinya nggak hafal ya. Ya, gimana? Aduh, wah. Kamu sepakat dengan jawabannya? Kayaknya sepakat kalau lihat dari wajahnya. Iya, sepakat nggak sama jawabannya? Sepakat sama jawabannya. Oke, biar adil ya. Nama ente siapa, Bro? Rian, Ustaz. Ya? Rian. Rian. Gile Rian, Bro. Asik. Maaf, namanya siapa? Sofa. 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 Kamu bawa sofa kemari? Nggak berat emang? Allah. Oke, ini baca Qur'annya, Sofa baca artinya. Kira-kira nyambung nggak dengan yang jadi pertanyaan tadi? Coba deh Sofa deh. Gak hafal artinya. Hah? Nggak harus hafal, tapi nyambung. Ya, artinya. Nggak usah kata per kata kamu hafal, nggak usah, artinya aja. Garis besarnya, globalnya. Artinya sayangilah anak yatim dan jangan kau mengherdiknya. Jangan kau mengherdik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Gak tahu, lupa. Oke. Kalau lupa biasanya nggak inget ya. Iya. Oke, ada yang bawa Quran, biasanya akhwat tuh paling senang baca Quran. Akhwat, pinjam sebentar, kejauhan yang itu. Keburu asar nanti kalau yang dari belakang. Oke. Ya, makasih ya. Silakan dicari. Tapi kamu nggak dapat pulsa, nggak apa-apa ya. Dapat nomor telepon aja deh. Nomor telepon pemadam kebakaran. Ya. Artinya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Oke, suaranya mendemas kayak di dalam laut. Oke, maaf ya. Oke. Kira-kira nyambung nggak? Kan pertanyaannya, hal apa, alasan apa yang membuat Rasul kok suka sama anak yatim? Sementara kalau surat Al-Maun di sini, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kira-kira nyambung nggak, Bro? Enggak. Nyambung nggak? Enggak. Nggak. Terus kenapa dijawab? Kan yang jawab dia, saya kan. Oh, yang jawab ini. Lo Bro. Saya kan belum Menurut saya, jawab. Ustaz. Oh, iya. Kalau kamu apa? Kan karena Nabi Muhammad SAW sendiri itu terlahir sebagai anak yatim. Suratnya apa? Oke, kamu buka surat Ad-Duha. Coba baca surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau sayu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Stop. Kamu baca artinya, alam yajid kayatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Coba. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Alam yajid kayatimal fa'awa. Bukankah aku mendapati kamu dalam keadaan yatim, lalu aku memberikan perlindungan kepada kamu. Oh, ini yang menjadi dasar Rasul
suka kepada anak yatim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yang hebat kepada Rasul, sebab Rasul adalah yatim. Kenapa Rasul diyatimkan? Allah punya rahasia. Karena Allah nggak kepengen Rasul dididik sama manusia. Yang namanya hasil didikan manusia, maaf, meskipun profesor, meskipun dokter, tetap manusia. Tapi Rasul dididik sama Allah langsung. Bapaknya dimatiin, diwafatkan, nggak lama ibunya diwafatkan, kemudian pamannya, kakeknya, Allah yang mendidik langsung. Sekali waktu lewat daripada Jibril alaihissalam, lihat akhlaknya, hasilnya sangat luar biasa. Nah, jadi begitu. Oke? Udah? Ngapain? Wah, ngarep ya. Ya kan tadi udah dijanjiin, Ustaz. Udah dijanjiin. Gile lu ngarep banget berarti, Bro. Kamu ngarep enggak? Lumayan ya Allah, setengah jujur. Perempuan memang harus malu-malu ya. Lumayan. Ya sudah. Ya udah. Mau bawa duit lagi. Bro nggak bawa duit, Bro. Duit. Wah, ini hadiah tambahan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dari Alfat. Saya sering ke Alfat nih, ya. Di itu kan Simpang 5. Lu gimana sih panitia nggak tahu? Lali tuh yang sehat, lali pagi. Ngumpet. Kalau masalah uang jangan kelihatan. Nggak boleh ngelihat. Oke. Ya, ini tanda rasa sayang ya. Tanda rasa sayang. Makasih ya, Neng. Ya. Kamu namanya siapa tadi? Sofa. Pakai BB enggak? Pakai BB enggak? Enggak. Pakai BB ya? BB harganya berapa sih yang second? Kalau ada laki-laki model kayak tadi bicaranya, hati-hati. Pengalaman yang sudah-sudah ya. Makasih banyak ya. Ya, thank you, Bro. Masih ada bingkisan berapa lagi? Masih banyak. Terus gue suruh MC juga gitu. Gila lu kerja apa, Bro? Enak di lu, enak di gue. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara memuliakan anak yatim. Derajat, ketinggian, faedah. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannah titik. Saya tahu? Ini. Nah, apa? Cowok. Ayo yang cowok. Woi, jangan mau kalah, Bro. Waduh. Ana wa kafilul yatim fil jannah titik. Ayo. Yang cowok masuk, Bro. Asik. Maaf, silakan di sini. Saya udah jinak kok. Nah. Ya, meskipun kadang-kadang masih suka dirantai. Oke, sehat. Sehat. Wajahnya doyan di masjid ini mana? Oke, ya Allah, alhamdulillah. Maaf, ya. Mau duluan apa ini duluan? Ini duluan. Rasain lo. Ayo. Namanya siapa? Habib. Hamim. Abdullah Habib. Abdullah Hamim. Habib. Oh, Habib. Oke. Beb, ayo Beb. Iya. Jawab yang tadi. Oke. Ana wa kafilul yatim fil jannah titik. Hakada. Terus apa lagi?
Masih panjang itu loh. Itu masih panjang. Tadi cuma titik-titik. Iya. Berarti singkat jawabannya. Loh, di dunia ini nggak ada titik, yang ada koma, tanda seru, tanda tanya, buka kurung, tutup kurung. Bohong kalau titik ada di dunia, yang punya titik Allah. Pokoknya gua nggak mau ketemu lagi, titik. Besok ketemu lagi. Bohong. Gua nggak mau ngomong malu, udah capek gua. Tapi lu jangan begitu dong. Ya ngomong lagi, nggak ada titik di dunia ini ya. Bohong kalau titik tuh. Oke. Anak wakafilul yatim fil jannah hakaza. Itu masa terusannya wa asyarah. Masih panjang, Bro. Lupa. Hah? Lupa? Terus kenapa nekat kemarin? Saya kira hakada sudah cukup itu. Oh, nggak boleh motong-motong hadis, nanti diomelin, jangan. Nanti informasi nggak lengkap, bahaya nanti ya. Ayo, anak. Ana PNT. Ente apa aneh? Ana deh. Ana aja. Mana dia ya? Silakan. Seru dulu ya lagi. Silakan akhwat, nyerah dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Dia artinya. Lo jangan mau kalah lo. Tadi Pak, ulangi Pak. Ya enak aja, madep sono. Ulangi Pak tadi. Madep sono. Ayo diulang sekali lagi. Iya. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Ini ngomong, gue pakai bahasa isyarat. Hah? Udah lu artiin aja, artiin. Wa asyarah bis sababah wal wusta. Terus? Wa farraja bainahuma. Gue juga ujungnya nggak tahu, dia yang tahu tuh. Makasih ya, saya lupa ujungnya. Hah? Lupa Ustaz. Ya, nggak dapet cepet ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Berani tampil itu. Wes mantap. Jadi memang untuk berdiri di sini tidak harus tahu dan benar, tapi belajar mau tahu dan belajar mau benar, itu intinya. Oke bro, ya, jangan tepuk tangan. Ya hadiahnya mana? Woi, kerja, hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Ana wa kafilul yatim fil jannah akaza. Jadi aku itu bersama orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim. Ini mudah-mudahan reward ini membuat kita tertarik, membuat kita suka, ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah akaza. Aku bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim di surga akaza. Wa asyara bis sababa wal wusta. Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Ada kedekatan yang sangat dahsyat dan sangat hebat orang yang mengurusi anak yatim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik rumah orang muslim di mana di dalamnya ada anak yatim. Misalnya Uje nggak mungkin nilai mengurusi mereka. Ini dari mana nih? Yayasan yatim ya. Ketuanya mana? Ketua yayasannya mana? Hah? Ya? Ya, yang ketua yayasannya mana? Ibu boleh ke sini? Sebentar. Pulsa 100. Ban. Ustaz Taufik mana Ustaz Taufik? Ada titipan dari hamba Allah. Namanya hamba Allah. Ya. Kasih. Tuh buat anak-anak yatim ya. Gitu. Makasih banyak. Anak yatim bukan? Bukan. Tapi akan jadi anak yatim kan? Insyaallah. Tuh lihat mereka. Ini tinggalnya di yayasan. Tinggal kumpul. Ada yang sudah nggak punya orang tua? Tunjuk tangan. Saya butuh yatim yang umur 17 tahun, 19 tahun. Benar serius. Kamu sudah berapa lama ditinggal orang tua? Sudah berapa lama ditinggal orang tua? Iya. Berapa? Tar dulu. Burem. Ini baru jelas semuanya. Yang mana tadi?
Ayah, sudah berapa lama ditinggal ayahnya? 3 tahun. Yang belakang kerudung hitam? Berapa tahun? 13 tahun. Umur kamu berapa sekarang? 18. 13 tahun ditinggal orang tua. Berarti umur berapa waktu itu? 18 dikurang 13 berapa? Umur 5 tahun. Yang paling belakang. Yang paling belakang berapa tadi? 7 tahun. Ada yang dari lahirnya nggak pernah ngelihat orang tua? Bro, ente dari lahir nggak pernah ngelihat orang tua? Bapak, ada yang yatim piatu nggak? Yatim piatu. Kamu yatim piatu? Enggak, kamu yatim piatu? Dek, kamu yatim piatu? Sini naik. Mbak yatim piatu? Udah gede. Pak dosen yatim piatu apa yatim? Yatim piatu apa yatim, Mbak? Bapak, yatim udah gede ya Pak ya? Nah. Namanya siapa? Andreas. Hah? Andreas, Pak. Andreas? Gila keren nama lu bro. Terus dia gini lagi sama gue. Ya elah. Andreas. Andreas udah tinggal berapa lama di yayasan? 5 tahun. 5 tahun. Sebelumnya tinggal di mana? Ikut nenek. Ikut nenek? Nji. Ayah meninggal tahun berapa? Waktu kamu umur berapa? SD. SD. Sekarang kelas berapa kamu? Kelas 2 MTS. 2 MTS ya? Kalau ibu? Pas umur 8 bulan. Oke. Jadi kamu umur 8 bulan, ibu nggak ada. Terus SD, bapak Gak ada. nggak ada. Oke, baik. Hal apa yang bikin kamu tuh kadang-kadang jadi sedih itu apa? Nggak apa-apa ya ditanyain ya? Ya. Aku pengen tahu aja. Apa yang kadang bikin sedih banget? Kelingan. Keinget orang tua. Pernah tahu nggak wajah ibunya kayak apa? Pernah tahu. Nggak pernah tahu. Hamba Allah seperti ini. Yang paling menyedihkan itu kapan? Di saat malam takbiran. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok pagi Lebaran, kita masih bisa mencari tangan ayah kita, tangan ibu kita untuk kita cium. Dia mau cari tangan siapa? Tangan siapa yang mau dia cari?